Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mohon maaf hari ini saya tidak bisa masuk kelas, jadi saya akan berikan video penjelasan dari materi hari ini dan modul yang akan dikerjakan hari ini, yaitu modul 4. Bahasan kita hari ini adalah tentang kelas, properti, dan metode. Jadi ini adalah fundamental atau dasar-dasar dari pemrograman objek, yaitu membuat kelas. Kelas itu kalau diartikan itu adalah sebuah ruangan, tempat berkumpul dan tempat berkelompok gitu ya. Kemudian kalau dalam pemrograman kita bisa artikan kelas itu adalah kumpulan objek dengan karakteristik yang sama. Kelas akan memiliki atribut atau properti, metode, dan relasi. Kelas digunakan untuk mengelompokkan sekumpulan benda atau proses. Jadi benda itu merujuk ke properti, proses itu merujuk ke metode. Sedangkan objek itu adalah sesuatu yang mewakili dunia nyata seperti benda, manusia, dan lain sebagainya. Objek memiliki sifat yang nantinya disebut dengan atribut, kelakuan yang nanti disebut dengan metode, dan hubungan antar objek yang disebut dengan relasi. Objek dapat diciptakan, dimanipulasi, dan dihancurkan. Jadi secara teknis objek itu sebenarnya adalah perwujudan dari sebuah kelas. Jadi ketika kelas sudah di-run, maka dia akan membentuk objek. Sudah di-run atau dipanggil gitu ya. Kalau tidak ada yang memanggil, berarti namanya adalah kelas. Jadi ilustrasinya kelas itu ini ya, script kode. Sedangkan sudah di-compile, maka akan muncul objek. Jadi kalau kita gambarkan konsep kelas dan objek itu, kelas itu seperti rancangan frameworknya yang secara umum gitu ya. Sedangkan objek itu kalau sudah diwujudkan dan kita beri nama, misalnya ini adalah objek Andi dari kelas manusia, ini adalah objek Susi dari kelas manusia, objek Doni dari kelas manusia, seperti itu ya. Sedangkan untuk membuat objek dari sebuah kelas, yang tadi kan katanya kelas itu di-run kemudian akan membentuk objek, maka kita harus memberikan sebuah konstruktor di kelas itu. Jadi sintak pembangun objek dari kelas itu disebut dengan konstruktor. Konstruk itu kan artinya bangun, membangun gitu ya. Konstruktor ditulis dalam sebuah metode dengan nama init, inisialisasi maksudnya ya, init seperti ini. Jadi kalau metode berarti pakai keyword def init gitu ya. Kemudian ada properti yang merupakan sifat atau data yang akan melekat pada objek. Jadi kalau properti itu mirip dengan atribut yang ada di database ya. Jadi misal kita punya entity guru, maka akan memiliki atribut nama, NIP, alamat, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh properti nanti kalau ada di dalam kelas guru. Nah, sedangkan metode ini adalah bagian dari program yang dapat dipanggil. Nah, kalau dalam kelas maka dia akan mendefinisikan operasi atau aktivitas. Contohnya adalah read, write, display, info, dan lain sebagainya. Jadi kalau metode itu cenderung kata kerja, kalau properti itu adalah kata benda atau kata sifat gitu ya. Nah, ini contoh perwujudan dalam program. Jadi misal ada kelas guru, itu adalah kelas, kemudian misalnya ada NIP, nama, alamat, itu adalah properti, dan init, nah ini ya def init, ini adalah konstruktor, nah, dimana ada value 1 dan value 2 sebagai parameter. Kemudian ada info, ini adalah metode. Dan kalau membuat objek, kita bisa membuat variabel guru 1 gitu misalnya, dan memanggil kelas guru, ini kelasnya guru. Kalau kita memanggil kelas guru, berarti yang dipanggil sebenarnya adalah konstruktornya. Jadi kalau kita tuliskan Andi, berarti Andi akan disimpan dalam value 1, dan value 1 akan disimpan di nama. Kediri akan disimpan di value 2, alamat yang diisikan value 2. Nah, seperti itu. Nah, gitu kira-kira
gambaran bagaimana kita membuat kelas properti dan method. Oke, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Ini ya, kita akan belajar kelas properti dan method. Jadi kalau kelas, kita mulai dengan membuat file project Python, kemudian buat kelas dengan keyword kelas mahasiswa. Nah, biar tidak error kita tulis dulu pas. Nah, berarti kalau kita tulis pas, ini adalah kelas mati yang nggak bisa membentuk objek. Kemudian kita tambahkan konstruktor. Nah, konstruktornya misalnya ini ada metode konstruktor pas. Begini berarti kelas mahasiswa ini sudah bisa dipanggil. Nah, sekarang kita membuat objek MHS1 dengan cara menuliskan nama MHS1 mahasiswa, ini nama kelasnya, buka tutup kurung. Kenapa buka tutup kurung aja ya? Karena nggak ada parameter di konstruktornya ya. Nah, kalau dijalankan maka kosong karena tidak ada apa-apa kan ya di sini. Kita belum punya properti di sini. Coba lagi kita membuat kelas mata kuliah. Kita buat konstruktornya, kita buat objek MK1, MK2, MK3, kita buat konstruktornya. Oke, ini contoh kita membuat objek. Nah, sekarang kita coba tambahkan properti ke dalam kelas. Pertama, coba kita tampilkan dulu properti yang tadi kan masih kelas kosong ya. Coba kita tampilkan propertinya menggunakan elemen dictionary ini ya. Dict ini, dict itu artinya kita mau menampilkan dalam bentuk dictionary. Nah, tampilannya adalah kosong seperti ini ya, karena memang nggak ada isinya kan. Tadi kita bikin objek MHS1 sampai 3, MK1 sampai 3 itu kan masih kosong. Sekarang coba kita tambahkan properti nama. Nah, di sini saya tambahkan self.nama sama dengan file. Kenapa self? Karena kalau kita merujuk ke variabel di kelas ini, kita menggunakan keyword self. Maksudnya adalah nama yang ada, variabel yang ada di kelas ini gitu ya. Kemudian di sini sudah kita tambahkan parameter file pada konstruktor value gitu misalnya ya. Jadi kalau kita membuat objek MHS1 sama dengan MHS alia. Alia ini berarti adalah file, dan file ini akan disimpan ke dalam nama gitu ya. Nah, kalau MHS2 Agung akan dianggap sebagai file akan disimpan dalam nama. Nah, sekarang coba kita tampilkan lagi propertinya. Oke, sudah ada properti nama, jadi properti dan value-nya. Oke. Sekarang coba kita tambahkan properti di mata kuliah ya, nama juga gitu ya. Terus kita buat objeknya, tampilkan propertinya, akan tampil seperti ini. Nah, sekarang coba kita mau panggil masing-masing properti. Kalau tadi kan dict itu untuk menampilkan, kalau panggil masing-masing properti ini ya, dot nama, ini berarti kita manggil propertinya ya. Coba sekarang kita tambahkan properti prodi pada mahasiswa. Nah, kita tinggal menambahkan ini dan parameternya jadi value 1 dan value 2 seperti ini ya. Kemudian kita tampilkan properti pada objek MHS1, MHS2 dengan menampilkan dict, maka akan muncul dalam bentuk dictionary ya. Ingat polanya kalau dictionary key value. Nah, kalau untuk menampilkan sekarang kita panggil dengan MHS1.nama, MHS1.prodi seperti itu ya. Sekarang kita tambahkan properti SKS. Nah, silakan ditambahkan. Sekarang jadi value 1, value 2. Kalau kita jalankan seperti ini. Nah, ini silakan diikuti ya. Ini kita coba. Nah, sekarang kalau objek MHS4 kita panggil dengan metode mahasiswa seperti ini, maka yang terjadi adalah error, tidak bisa terbentuk karena konstruktornya perlu parameter ya. Nah, sekarang kita bisa
membuat nilai default. Nah, jadi kalau tadi cuma val 1 sama val 2, sekarang kita kasih nilai default sama dengan kosongan, sama dengan 0 gitu ya. Jadi kalau kita kasih nilai default ini, ketika kita buat konstruktor tanpa parameter, maka dia akan tetap membentuk objek, jadi nggak error. Kemudian kita tambahkan ini, tambahkan variabelnya di sini. Oke. Kemudian kita buat objek MHS5 dan kita tampilkan dictionary. Oke. Silahkan dicoba ya. Sekarang lanjutkan, kita belajar membuat metode. Nah, tadi bedanya metode adalah kata kerja ya, kata kerja. Nah, sekarang kita tambahkan kata kerja set atribut dan get atribut di sini. Jadi bisa dibedakan ya, kalau set itu kita ngeset ini, menyimpan, kalau get itu kita menampilkan gitu ya. Ini coba kita panggil set, kita panggil get, dan seterusnya. Oke, silakan dicoba ini. Oke. Ada satu fungsi lagi ya yang belum ini. Nah, ada fungsi hasAtr untuk memeriksa kelengkapan properti di MHS1 dan MHS4. hasAtr misalnya, has atribut MHS1, apakah MHS1 punya atribut gitu maksudnya ya, apakah MHS1 punya nama gitu. Jadi nilai kembaliannya adalah true, false. Oke. Nah, ini ya. Nah, seperti itu kira-kira konsepnya. Saya mau memberi latihan gitu ya, misalnya ini latihannya. Kita buat kelas produk dan konstruktor dengan properti nama, harga, stok. Kemudian kita buat nilai defaultnya. Kemudian kita buat objeknya dan kita tampilkan masing-masing. Oke. Ini kalian coba ya. Kemudian lengkapi kelas produk dengan kelas atribut. Nah, jadi kelas atribut itu adalah properti yang di luar konstruktor. Nah, tadi belum sempat bahas ya. Jadi kalau ini, nah, nip ini adalah kelas atribut. Kalau ini adalah properti biasa gitu ya. Sekarang tampilkan dengan memanggil masing-masing variabel. Ubah nilai kelas atribut pada produk 3. Dan latihan terakhir adalah pada kelas produk tambahkan metode info. Kemudian tambahkan metode set diskon dan panggil masing-masing metode untuk mengubah properti. Oke. Gimana kira-kira ya? Oke, coba kita lihat. Oke, ini ya. Jadi kita buat kelas produk ya, kita buat kelas produk dan konstruktornya dengan nama, harga, dan stok. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian buat produk 1. Produk 1 ya, produk 1, produk 2, produk 3. Kemudian tinggal ditampilkan dictionary-nya. Terus yang kedua, lengkapi kelas produk. Nah, lengkapi kelas produk ini dengan kelas atribut 0,01. Nah, sekarang kalau mau kita panggil, berarti kita memanggilnya tinggal dengan menampilkan produk 1 dot nama, produk 1 dot harga gitu ya. Kemudian ubah nilai kelas atribut pada produk 3. Nah, ini coba saya ubah 0,05. Jadi diskon milik produk 3 itu 0,05, selain itu adalah 0,01 gitu ya. Selanjutnya ada
metode info dan set diskon. Info untuk menampilkan dan set diskon untuk menerapkan. Ini info untuk menampilkan dan set diskon untuk menerapkan. Jadi kalau diskon itu kan harga sama dengan harga dikurangi diskon. Nah, gini ya. Nah, sekarang kalau kita mau implementasikan, kita panggil produk 1 set diskon dan kemudian ada produk 1.info. Oke. Itu ya kira-kira materi hari ini tentang kelas, properti, dan metode. Jadi implementasinya ya, kalau di program kelas, properti, dan metode ini digambarkan dalam sebuah diagram kelas. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi transkrip nilai ini adalah nama kelasnya. NIM kode nilai ini adalah atributnya. Tambah dan simpan ini adalah metodenya. Seperti itu kira-kira ya. Nanti latihannya seperti ini ya. Baik, oke, terima kasih. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Nanti akan saya lanjutkan dengan posting post test ya. Silakan disimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.